Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirim pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 111 sampai bab 120. Zeke menyatakan, Anda tidak dianggap sebagai pasien vegetatif dalam istilah medis. Titik akupuntur Anda telah disegel oleh praktisi TCM menggunakan beberapa teknik akupuntur. Dengan kata lain, itu berarti sistem saraf Anda dimatikan untuk sementara. Sepertinya Anda sudah mati, tetapi Anda sebenarnya tidak. Itu berarti pelatihan TCM telah menutup titik akupuntur Anda dengan sengaja. Bukan berawal dari malpraktek. Saya yakin Anda telah melakukan sesuatu yang salah. Mungkin itu alasan dibalik tindakan yang diharapkan oleh praktisi TCM itu. Ayah George merasa bersalah karena tiba-tiba teringat sesuatu. Tidak. Aku tidak melakukan apa-apa. Bam, tiba-tiba. Pasukan tentara menerobos dan memaksa masuk ke aula. Mereka mengelilingi ayah George dalam hitungan detik. Pemimpin pasukan itu tidak lain adalah Lone Wolf. Lone Wolf menunjukkan kepada semua orang surat perintah penangkapan yang dia bawa dan mengumumkan, James, kamu ditahan. 10 tahun yang lalu, Anda mendapatkan informasi rahasia. Anda berhasil melarikan diri ke Amerika Serikat dan menghindari hukuman yang menanti Anda. Kami mengirim sekelompok dinas rahasia untuk mengejar Anda karena kami harus menjaga kerahasiaan dari informasi tersebut. Oleh karena itu, kami menyegel sistem saraf Anda dan membuat Anda koma. Dia melanjutkan, sejak kamu kembali ke rahasia, sudah waktunya bagimu untuk membayar apa yang telah kamu lakukan. Kami tidak akan memaafkan mereka yang telah mendekati rahasia dengan cara apapun. Tangkap dia. Pasukan tentara mendekat dan segera mengikat James. Mereka kemudian menahannya dan membawanya pergi. James merasa putus asa karena dia telah ditangkap lagi saat dia kembali sadar. Dia mencoba membela diri dan memenangkan kepadatan. Tetapi tidak ada yang mengindahkan kata-katanya. James tiba-tiba teringat sesuatu saat dia sampai di pintu masuk. Dia berbalik dan menatap mata Zeke dengan ngeri. Akhirnya, dia ingat mengapa dia merasa akrab dengan Zeke. Marsekal Agung. Dia adalah Marsekal Agung yang tangguh. Sebagai salah satu mata-mata Amerika Serikat, James telah menemukan foto Marsekal Agung berulang kali pada saat itu. Saya tamat. Saya telah ditahan oleh Marsekal Agung. Saya yakin semuanya sudah berakhir untuk saya. Lone Wolf mengamati sekeliling dengan acuh tak acuh. Saya tahu ada banyak orang asing di aula hari ini. Faktanya, beberapa dari Anda ada di sini dengan misi. Izinkan saya untuk memperjelas diri saya sekali lagi. Lone Wolf berteriak keras. Jangan mencoba hal konyol. Kami tidak akan ragu untuk menahan siapapun yang mencoba bergerak seperti James. Lone Wolf berteriak keluar dari aula tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Keheningan menelepon aula ketika aura mengancam Lone Wolf mengintimidasi semua orang. Akhirnya, kebenaran terungkap. 10 tahun yang lalu, James tidak pernah mengalami kecelakaan medis. Dia hanya disegel oleh seorang dokter tangguh dari rahasia melalui teknik akupuntur. Pikiran semua orang terpesona karena hal-hal telah berubah secara drastis. Zeke menatap tajam ke arah George. Tolong hormati kata-kata Anda, George. Saya mengharapkan permintaan maaf publik dari Anda selama 3 hari berturut-turut. Kalau tidak, kami tidak akan memaafkanmu. George yang putus asa berjalan keluar dari aula sendirian. Merasa malu dengan tindakannya sendiri. Aku kalah. Saya benar-benar kalah dalam pertandingan. Ayah telah ditahan karena aku. George tidak bisa membayangkan hasil dari tindakannya. Dia tidak tahu efek apa yang akan terjadi setelah dia mempublikasikan permintaan maaf secara terbuka melalui majalah medis internasional. Mungkin dia akan menjadikan dirinya musuh sesama dokter barat. Karena dia harus mengakui bahwa mereka bukan tandingan praktisi TCM. Supervisornya mungkin akan menghabisinya juga. George akhirnya berjalan keluar dari aula sebelum dia bisa mengetahuinya. Dia menatap pemandangan di depannya dan tenggelam dalam pikirannya. George merasa tersesat. Dia tidak tahu tindakan apa yang terbaik selanjutnya. Emily dan Madeleine.
yang telah menunggu di luar aula selama ini, menarik ke sisi George. Mereka terdiam karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam aula. Namun, George telah meninggalkan aula sendirian tanpa ditemani orang lain sebelum sesi berakhir. Madeleine menyapanya dengan sopan. "Dokter, Anda akhirnya di sini." George tersenyum pahit sebagai balasannya. "Apakah saya masih bisa menganggap diri saya seorang dokter? Saya hampir tidak memenuhi syarat sebagai salah satu dokter. Saya bahkan tidak berkolaborasi dengan praktisi TCM." Emily bertanya. "Dokter, apakah Susan memberi tahu Anda kondisi keluarga kami?" George bertanya dengan bingung. "Katakan apa?" Emily menjawab. "Ini tentang seorang pasien di klinik kami. Kami membutuhkan bantuan Anda, dokter. Kami membutuhkan Anda untuk menyelamatkannya dan membuat klinik kami terkenal di antara yang lain. Tolong bantu kami." George akhirnya mengerti apa yang mereka bicarakan. Sebenarnya, dia sadar bahwa Zeke lah yang dimaksudkan Susan untuk diperkenalkan kepada Emily dan Madeleine. Mereka diselamatkan untuk menyelamatkan pasien di klinik mereka. Namun, sepertinya Emily dan Madeleine salah mengira dia sebagai dokter yang akan diperkenalkan Susan. George awalnya akan menolak permintaan mereka. Namun demikian, dia memutuskan untuk melupakannya tepat ketika dia akan memecah belah kesunyian. George telah mengembangkan rencana lain di pikirannya. Dia setuju tanpa ragu-ragu. "Tentu saja, ayo segera pergi ke klinikmu." Emily sangat gembira. "Itu bagus. Tapi kita harus menunggu Susan, bukan?" George menjawab. "Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia bisa bergabung dengan kita. Ayo pergi duluan." "Apakah kamu sedang bercanda? Akan berakhir bagi saya jika Susan bergabung dengan kita." Emily dan Madeleine tidak meragukan kata-katanya. Mereka membawa George pergi bersama mereka. Di tengah perjalanan mereka, George menelepon seorang reporter. Dia memimpikannya untuk pergi ke klinik dan menerima berita. George bertekad untuk menyembuhkan pasien klinik Emily sebagai dokter barat. Dia kemudian akan melanjutkan untuk mempublikasikan kejadian itu. Apalagi dia sudah menyiapkan judul berita utama. "Praktisi TCM tidak berguna. Dokter barat menyelamatkan hari sekali lagi." George yakin berita itu akan mampu menarik perhatian publik begitu dipublikasikan. Itu pasti akan mengalahkan pernyataan permintaan maafnya. Paling tidak, dia akan mampu membela martabat sesama dokter barat. Sementara itu, Zeke dikelilingi oleh sekelompok orang di aula. Beberapa ada di sana untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, sementara beberapa ada di sana untuk menyanjungnya. Zeke telah berhasil melakukan suatu prestasi yang luar biasa. Dia telah membela rekan praktisi TCM dan mengalahkan dokter barat. Jelas sekali, dia telah menyelamatkan hari itu sekali lagi. Sean mencoba memperbaiki keadaan dengan Zeke dan memulai percakapan lain. "Harus saya akui, saya terkesan. Anak muda, Anda memiliki keterampilan medis yang luar biasa meskipun usia Anda masih muda. Apakah Anda ingin mengambil posisi Direktur Asosiasi Praktisi TCM? Dia pasti pantas mendapatkan posisi direktur karena keahliannya melebihi direktur saat ini." Namun, dia menolak tawaran itu tanpa ragu-ragu. "Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu." Sean merasa sedikit malu tapi menepisnya sambil tersenyum. "Hahaha. Sepertinya kamu juga pria yang jujur. Aku paling senang berada di dekat orang-orang sepertimu." Dia memutuskan untuk menyerah pada rencana merekrut Zeke. Dia adalah seorang praktisi TCM yang luar biasa. Tetapi saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Faktanya, tidak ada satu kata pun dari kami dari industri TCM yang mengetahuinya. Saya yakin dia pria yang rendah hati yang ingin menjauh dari kisah apapun. Namun, Zeke menawarkan alternatif. "Ayah, apakah kamu tertarik menjadi presiden?" Kata-kata Zeke mengejutkan Daniel. "Apakah kamu bercanda? Saya hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota dengan keterampilan saya yang terbatas. Apalagi sebagai presiden." Sean langsung menyela Daniel. "Saya yakin Anda memiliki semua kualifikasi yang diperlukan. Jika itu yang Anda inginkan, saya akan segera menyerahkan posisi presiden kepada Anda. Saya akan menjadikan ayah pemuda itu menjadi presiden jika dia tidak bermaksud mengambil alih posisi saya. Tidak peduli apa, saya perlu pemuda ini untuk berkenalan dengan asosiasi praktisi TCM." Sean salah mengartikan Daniel sebagai ayah Zeke karena cara Zeke memanggil Daniel. Daniel melambai pada Sean. "Itu tidak mungkin. Kurasa aku tidak bisa melakukannya." Namun,
Jika Tuan Thompson tidak setuju, apakah saya boleh bergabung dengan asosiasi sebagai anggota? Sean sangat gembira saat dia setuju. Tentu. Ini kesepakatan. Kamu tidak boleh mengingkari kata-katamu. Oke. Sesi yang akan datang akan menjadi sesi yang telah lama ditunggu-tunggu. Pidato dari Marsekal Agung sendiri. Semua orang di aula bergairah lagi untuk mengantisipasi Marsekal Agung. Namun, penyelenggara memberitahu semua orang bahwa situasi di sekitar perbatasan menjadi tegang lagi. Marsekal Agung tidak dapat hadir di forum karena dia telah kembali ke markas operasinya. Semua orang kecewa dengan berita itu. Namun, Zeke telah menunjukkan pertunjukan yang bagus. Para peserta sudah mendapatkan apa yang mereka nantikan di sana. Jadi mereka tidak terlalu kesal. Sesi berikutnya akan menjadi pidato dari beberapa figur biasa. Zeke tidak tahan lagi dengan sesi yang membosankan dan dimulai. Ayah, ayo pulang. Daniel mengangguk sebagai balasannya. Oke, ayo pergi. Mereka akan pergi ke klinik penyelamat Madeleine untuk memeriksa dokter langit yang mereka undang. Zeke dan Daniel ingin mengetahui apakah dia mampu mengobati stroke seperti yang disebutkan. Susan ingin ikut juga. Tapi dia harus segera menyampaikan pidatonya di atas panggung. Oleh karena itu, dia harus tetap berada di tempatnya. Namun, dia memberitahu Zeke bahwa dia akan segera bertemu dengannya setelah dia selesai karena dia harus memperkenalkan dua temannya. Zeke menjawab acuh tak acuh seperti biasa. Susan merasa tidak berdaya. Mengapa dia memperlakukan saya dengan cuek? Seharusnya saya yang cuek. Mengapa justru sebaliknya? Apakah Anda serius menganggap diri Anda seorang pria? Ada banyak orang di sekitar klinik Xavier. Mereka diundang oleh Madeleine untuk menyaksikan bagaimana tabib langit akan merawat pasien stroke. Selain itu, dokternya adalah orang asing. Mereka tidak sabar untuk mengetahui apakah kinerja lebih baik daripada dokter lokal. George senang karena dia membutuhkan perhatian sebanyak mungkin untuk membuktikan keabsahan berita itu. Penting baginya untuk meningkatkan pengaruhnya. Sementara George di tengah persiapan, Daniel dan Zeke akhirnya tiba di klinik Madeleine. Mereka terkejut ketika mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Dokter yang diundang Madeleine tidak lain adalah orang yang telah dikalahkan oleh Zeke. Selain itu, pasien di tempat tidurnya adalah ayah Daniel, Adam. Pria pucat dan kuyu di tempat tidur itu tidak sadarkan diri. Mereka mengetahui penyakit Adam dari percakapan orang banyak. Para penonton memberitahu mereka bahwa Adam didiagnosis menderita stroke iskemik. Hati Daniel teriris begitu mendengar kata-kata itu. Sebelumnya, dia mengira ayahnya pingsan karena dia terlalu banyak bekerja saat itu. Namun, ia terkejut karena ternyata stroke. Jika benar-benar stroke, Adam harus segera dibawa ke rumah sakit. Peralatan yang tersedia di klinik Madeleine tidak cukup untuk melakukan operasi yang diperlukan. Faktanya, sudah beberapa hari sejak Adam pingsan. Sepertinya Madeleine tidak mempedulikan kesehatan Adam. Daniel mendekat dan berteriak, "Berhenti. Hentikan apapun yang kamu coba lakukan. Madeleine, kamu wanita yang sangat licik. Sialan, ayah saya saat ini mengalami stroke. Namun Anda memanfaatkan dia sebagai aksi publisitas Anda." Madeleine mencoba menghentikan dan membalas sambil berteriak, "Tahan di sana. Anda tidak punya hak atas pasien saya." "Omong kosong. Dia ayahku," jawab Daniel. "Adalah peran dokter untuk bertanggung jawab atas pasien mereka. Menurut aturan industri kita, saya adalah dokter yang merawatnya. Dia saat ini dalam perawatan saya. Apakah kamu yakin ingin menghalangi jalanku? Orang lain akan mengutukmu jika kamu mencoba melanggar aturan praktisi TCM. Aku akan memanggil polisi jika kamu mencoba melakukan sesuatu yang mengizinkan lagi." Daniel tercengang oleh kata-kata Madeleine. Madeleine lebih kuat daripada Daniel karena dia telah memanfaatkan aturan industri TCM. Madeleine melanjutkan dan mengejek Daniel. Kamu yang licik. Sepertinya kamu mencoba menghalangi jalanku karena kamu khawatir dokter langit yang aku undang akan mengalahkanmu, kan?" Emily bermain bersama ibunya dan berkata, "Jangan khawatir. Silakan tinggal di sini jika kalian di sini untuk belajar. Namun, aku akan mengusir kalian jika kalian mencoba melakukan hal konyol lagi." Para penonton berbisik satu sama lain dan merasa bahwa Daniel pasti ada di sana karena dia takut klinik Madeleine akan segera mengungkuli klinik miliknya. Daniel tetap diam setelahnya. Zeke mencoba menghibur Daniel. "Ayah,
Jangan khawatir, kamu pegang kata-kataku. Aku tidak akan membiarkan hal buruk menimpa kakek hari ini. Daniel menjawab dengan cemas. Lupakan saja. Aku akan menelepon rumah sakit dan menyuruh mereka mengirim ambulans. Jika George tidak bisa menangani kondisi ayah, aku akan segera mengirimnya ke rumah sakit. Tiba-tiba, Zeke menerima telepon dari Susan. Dia mengangkat panggilan itu dengan enggan. Merasa kesal. Susan bertanya dengan penuh semangat. Tuan Williams, di mana Anda? Saya sudah selesai menyampaikan pidato saya. Saya akan pergi dan menjemput Anda sekarang juga. Zeke menjawab. Saya di distrik Merwin. Susan menjawab dengan suara yang menyenangkan. Distrik Merwin. Kebetulan sekali. Teman-teman saya saat ini juga berada di distrik Merwin. Saya akan meminta mereka untuk segera menjemput Anda. Susan menelepon Emily tepat setelah dia menutup telepon dengan Zeke. Emily, aku punya berita bagus untukmu. Dokter Langit saat ini berada di distrik Merwin. Cepat jemput dia. Emily menjawab. Susan, aku sudah menjemputnya. Dia akan menangani pasien sekarang juga. Benarkah? Itu bagus. Aku akan segera pergi. Susan mengernyitkan keningnya begitu dia menutup telepon. Bagaimana mereka bisa menyambutnya ketika saya belum memperkenalkan tabib langit kepada mereka? Lupakan saja. Tidak usah memikirkan detailnya. Aku harus melakukannya secepat mungkin. Zeke melihat teleponnya setelah dia melihat telepon Emily. Dia berpikir sendiri dan menjadi ragu. Teman Susan. Apakah itu berarti Emily dan Madeleine adalah teman yang dibicarakan Susan selama ini? Apa-apaan? Ini terlalu dramatis. George sudah menyiapkan semuanya saat itu. Dia memasang infus ke Adam dan mempertahankan agen trombolitik ke dalam tubuhnya. Akhirnya, alat yang digunakan untuk meningkatkan sirkulasi darah juga dipasang di Adam menderita stroke iskemik. Oleh karena itu, George memutuskan untuk menghadapinya melalui metode konservatif. Singkatnya, gumpalan darah telah terbentuk di otak Adam. George harus membuang gumpalan tersebut dengan melepas atau membuka sumbatannya. Dia meraih pisau bedah dan mencoba menentukan bekuan darah melalui bantuan peralatan medis canggih. George memang seorang pionir di antara para dokter barat. Dia memiliki keterampilan operasi yang canggih. Faktanya, semuanya akan menjadi lebih baik saat dia melanjutkan. Daniel akhirnya merasa lega. Dia merasa George akan bisa menyelamatkan ayahnya. Namun, kecelakaan terjadi dalam waktu 5 menit. Monitor detak jantung mengeluarkan suara yang berbunyi saat mulai berbunyi bip tanpa henti. Detak jantung Adam menurun drastis. Dia akan berada dalam bahaya besar. Jantungnya bisa berhenti kapan saja. George menjadi cemas juga. Dia mencoba yang terbaik untuk melakukan resusitasi agresif pada Adam. Tetapi usahanya tidak berhasil. Dia basah kuyup oleh keringat ketika dia tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Dia mulai menggunakan setiap metode yang dia ketahui untuk menyelamatkan Adam. Namun, sekali lagi, usahanya sia-sia. Detak jantung Adam semakin lemah seiring berjalannya waktu. George tidak punya pilihan selain menyerah karena dia akan membunuh Adam jika dia tidak berhenti tepat waktu. Dia bertanya kepada Madeleine, apakah pasien memiliki penyakit yang berhubungan dengan jantung? Pikiran Madeleine juga kemana-mana. Saya percaya dia memiliki penyakit jantung bawaan. George menjadi marah dan berteriak. Beraninya kau menyembunyikan kondisinya yang sebenarnya dariku. Kau harus menanggung konsekuensi kematian. Aku rasa tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu. Silakan ditangani olehmu sendiri. Apa? Madeleine tercengang oleh kata-kata George. George juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pasti bercandakan. Jika dokter yang cakap seperti itu tidak bisa menyelamatkan Adam, apalagi orang sepertiku. Adam benar-benar berada di ambang kematian. Akan berakhir bagi Madeleine jika Adam mati di depan kliniknya. Dia bertekad untuk menyangkal tanggung jawabnya karena konsekuensi berpotensi negatif bagi klinik. Madeleine balas berteriak. Kamu yang tidak mampu. Kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan pasienku. Ini tidak ada jaminan dengan klinikku. Kamu harus menanggung konsekuensi dari tindakanmu. George membantah pernyataan Madeleine. Andalah yang datang kepada saya. Faktanya, Anda adalah dokter yang merawat dan penanggung jawab. Daniel berteriak marah dengan kekuatan licik. Madeleine, George, aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian lolos hari ini. Beraninya kalian bekerja sama dan mempermainkan kehidupan orang lain. Madeleine merasa sedikit puas dan menjawab, itu tidak ada izin denganku.
Susan yang memperkenalkan George untuk mengobati Adam. Betul sekali. Ini salah Susan. Susan yang harus disalahkan. Saat sedang melemparkan kesalahan, Susan muncul saat Madeleine memadatkan. Susan mengintip monitor detak jantung dan tiba-tiba menjadi bingung. Apa yang terjadi? Ada apa dengan pasien itu? Emily mencoba segera mengalihkan kesalahan ke Susan. Susan, bagaimana kamu bisa memperlakukanku sedemikian rupa? Aku selalu menganggapmu sebagai salah satu sahabatku. Dokter macam apa yang kamu perkenalkan kepada kami? Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan pasien kami. Apakah kamu mencoba untuk merusak citra klinik kami? Mata Susan melebar tak percaya saat dia melihat Zeke. Itu tidak mungkin. Tuan Williams bisa menghidupkan kembali vegetatif dengan mudah. Saya yakin dia juga bisa menyelamatkan pasien stroke dengan mudah. Emily dan Madeleine bingung. Kenapa Susan menatap Zeke? Tuan Williams, apakah itu berarti dia mengacu pada? Emily segera bertanya. Susan, apakah itu berarti George bukan dokter yang akan Anda perkenalkan kepada kami? Susan terkejut ketika dia menyadari kehadiran George. George, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Susan. Emily, dokter yang ingin kuperkenalkan padamu adalah Tuan Williams. Zeke Williams. George hanyalah musuh yang mengalahkan Tuan Williams. Apa? Emily dan Madeleine bingung dengan kata-kata Susan. Apakah itu berarti Zeke memiliki kemampuan luar biasa sampai dia diakui oleh orang seperti Susan? Emily menjawab. Susan, kamu pasti salah mengira dia sebagai orang lain, kan? Selama 5 tahun yang dia dan saya habiskan bersama, saya belum pernah melihat Zeke siapa yang mengobati pun. Dia baru saja menunjukkan keterampilan medisnya baru-baru ini. Tapi itu tidak mengesankan juga, kan? Apakah Anda yakin dia adalah dokter langit yang Anda? Susan terkejut ketika mendengar kata-kata Emily. Apa? Apakah itu berarti Anda mengenal Tuan Williams? Emily menjawab. Duh, dia mantan pacarku yang dicampakkan olehku waktu itu. Mata Susan melebar tak percaya. Rahangnya ternganga. Serius, Zeke adalah pemuda paling luar biasa yang pernah saya temui. Beraninya kau meninggalkannya sementara dia mampu mengobati ayahmu. Susan sangat menyayangkan yang dilakukan Emily ketika dia bersumpah. Dia langsung berdiri di atas nama Zeke. Saya telah menyaksikan sendiri keterampilan medis Tuan Williams. Dialah yang merawat penyumbatan darah ke otak ayah saya. Bahkan, dialah yang merawat pasien vegetatif di depan orang-orang dari Asosiasi Praktisi TCM. Itu pasti salah kan? Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk merawat pasien vegetatif dan pasien dengan penyumbatan darah ke otak? Jantung Emily dan Madeleine berdetak kencang saat mereka mendengar kata-kata Susan. Serius, pecundang seperti dia memiliki kemampuan yang begitu tinggi. Susan segera bertanya. Tuan Williams, ini adalah kehidupan seorang pria yang sedang kita bicarakan. Tolong singkirkan balas dendam dan selamatkan dia untuk saat ini. Daniel setuju dengan Susan. Itu benar. Zeke, cepat selamatkan kakekmu. Lupakan saja. Ayo segera bawa dia ke rumah sakit. Daniel khawatir Zeke tidak akan bisa menyelamatkan Adam juga. Namun, Zeke mendekati Daniel dan meyakinkannya. Jangan khawatir, ayah. Saya mampu menanganinya secara terukur. Daniel sedikit khawatir dan bertanya. Zeke, apakah kamu yakin? Zeke mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia berhenti menjelaskan dirinya dan menuju ke sisi Adam untuk melepaskan peralatan medis yang melekat padanya. Zeke akan menerapkan serangkaian teknik akupuntur sekali lagi. George senang karena dia tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan Adam karena kondisinya sudah kritis. Aku yakin dia juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Jika Zeke menghadirinya dan menyebabkan kematian pasien secara tidak sengaja, saya tidak perlu meminta maaf kepada praktisi TCM lagi. Bukan? George segera meraih teleponnya. Dia tidak sabar untuk merekam perkembangan pengobatan Zeke. Dia ingin Adam mati. Sementara itu, Zeke menekan dada kiri Adam untuk merangsang jantungnya beraksi. Tak lama kemudian, jantung pria pikun itu kembali seperti biasanya. Jantungnya kembali berdetak normal. Akhirnya, detak jantungnya segera stabil. Ada keriuhan yang datang dari kerumunan saat mereka memuji Zeke atas apa yang telah dia lakukan berkali-kali. Namun, Zeke baru menyingkirkan masalah kecil. Dia harus mengatasi sumber stroke berikutnya. Zeke segera melepas kemeja Adam dan memijat seluruh tubuh. Dia bermaksud mengumpulkan gumpalan darah dalam otak Adam ke dalamnya. Melalui sistem pencernaan.
Zeke akan bisa menghilangkan bekuan darah dari tubuh Adam untuk selamanya. Metode seperti itu telah terbukti jauh lebih efektif dibandingkan dengan menghilangkan pembekuan darah melalui operasi. Lebih hebatnya lagi, cara seperti itu tidak memiliki efek samping. Susan telah jatuh cinta kepada Zeke karena dia terpesona oleh pria yang serius itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia sangat tampan. Zeke tiba-tiba memanggil, "Susan, aku butuh bantuanmu. Segera." Susan menutup sisi Zeke. "Tuan Williams, ada yang bisa saya bantu?" Zeke terkejut. Angkat kepala pasien. Jangan sampai darah membeku kembali ke posisi semula. Susan segera melaksanakan prosesnya. Susan, yang selalu menjadi wanita cuek, sekarang berperilaku seperti gadis kecil pemalu di depan Zeke. Jari Zeke tidak sengaja menyentuh tangan Susan saat dia memijat leher Adam. Susan merasakan sensasi menggelitik di seluruh tubuhnya tiba-tiba. Dia bersemu. Itu adalah sensasi baru yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Rasanya luar biasa. Sementara itu, Zeke berhasil mengumpulkan gumpalan darah ke perut Adam. Dia mengambil jarum tipis dan menusuk daerah perut Adam. Kemudian, dia menerapkan teknik khusus melalui telapak tangannya saat dia mengetuk dadanya. Dalam 1 menit, Adam tiba-tiba merasakan seteguk darah dari mulutnya. Akhirnya, Adam sadar kembali saat dia perlahan membuka matanya dan mengamati sekelilingnya. Ada apa denganku?" Bangun. Dia akhirnya bangun. Pria muda dari klinik peremajaan ini benar-benar menyelamatkan pria tua yang didiagnosa terkena stroke iskemik. Tampaknya ada banyak penyamaran profesional yang berafiliasi dengan klinik peremajaan. Para penonton bertepuk tangan karena mereka terkesan dengan keterampilan praktisi TCM muda. Sementara itu, George, yang telah tersengkir, tercengang karena praktisi TCM telah berhasil melakukan hal lain yang tampaknya mustahil sekali lagi. Apakah itu berarti praktisi TCM benar-benar lebih baik dari dokter barat? Keyakinan George langsung runtuh. Dia tidak lagi percaya pada praktik medis barat. Dia tidak mungkin tinggal di sekitar lagi. Oleh karena itu, dia segera melakukan rekonstruksi. Daniel meneteskan air mata kebahagiaan. "Ayah, syukurlah. Kamu baik-baik saja." Adam mengamati Daniel dan mengutuknya dengan marah. "Dasar sialan. Aku tidak punya anak yang tidak berbakti sepertimu." 2 hari yang lalu, Daniel adalah orang yang membuat polisi menangkapnya. Dia mengira mereka masih berada di tengah upacara pembukaan karena dia tidak tahu dia tidak sadarkan diri selama 2 hari. Adam tidak tahu bahwa Zeke lah yang menyadarkannya kembali. Daniel memasang senyuman aneh di wajahnya. Merasa malu dengan kata-kata ayahnya. Zeke mendesak. "Ayah, ayo pulang." Daniel mengangguk. "Ayo pergi." Emily melihat punggung Zeke yang menjauh saat dia berjalan pulang. Dia akan berhenti tetapi menahan keinginannya karena pikirannya melayang kemana-mana. Akhirnya, dia bertanya kepada Susan begitu mereka sudah jauh. "Susan, apakah kamu serius? Apakah Zeke benar-benar mengambil bagian dalam forum dan menyadarkan kembali pasien vegetatif?" "Tentu saja," Susan menjawab. Dia masih kesal dengan tindakan Emily sebelumnya. Dia tidak repot-repot berpose dengan sopan lagi karena Emily sebenarnya telah mencoba memanggil Susan dan malah menjadikan kambing hitam. Emily memohon, "Susan, tolong, kamu harus membuat Zeke mengobati ayahku yang vegetatif." Susan menjawab, "Tuan Williams dan saya hanya memperkenalkan satu sama lain. Bagaimanapun, kami hanya bertemu satu sama lain secara kebetulan. Namun, Anda adalah mantan pacarnya yang telah menghabiskan 5 tahun di dekatnya. Saya yakin Anda berada dalam posisi yang lebih baik daripada saya untuk mengajukan permintaan seperti itu. Anda harus mendekatinya dan memohon padanya sendiri." Susan berjalan ke klinik peremajaan setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Wajah Madeleine dan Emily memerah malu. Madeleine menghela napas dan bernasib sial. "Ayo pergi." Sepertinya dia semakin menua karena kejadian itu. Insiden itu memang merupakan pukulan penting dalam sepanjang karir dan hidupnya. Emily mengangguk dan mengikuti langkah Madeleine saat mereka keluar dari klinik. Madeleine menurunkan pintu garasi dan mengunci klinik. Dia tahu tidak ada yang akan mampir ke kliniknya lagi karena klinik peremajaan telah mengalahkan mereka. Sementara itu, klinik Xavier hampir mengirim salah satu pasiennya ke neraka. Madeleine tahu itu akan berakhir, karena citra mereka telah ternoda akibat kejadian itu. Madeleine dan Emily dihargai dan tetap diam setelahnya.
Penyesalan menyelamatkan mereka saat mereka memikirkan tindakan masa lalu mereka. Jika Emily tidak menyelesaikan semuanya dengan Zeke, dia akan menjadi orang yang menikmati keuntungan tambahan yang dibawa oleh Zeke. Madeleine mengusap matanya diam-diam. Kalau saja kita berhenti menuntut pembayaran 300.000 saat itu. Emily bertanya kepada Madeleine. Tapi, mungkinkah aku mendapatkan Zeke lagi? Madeleine menghela napas panjang. Aku yakin kamu tahu penjelasannya lebih baik daripada aku, kan? Zeke saat ini sedang jatuh cinta pada Lacey. Hampir tidak mungkin bagimu untuk memenangkan hatinya lagi. Emily ragu-ragu untuk sementara waktu. Bagaimana jika Lacey tidak ada lagi? Madeleine mengangkat kepalanya tiba-tiba. Emily, apa maksudmu? Emily menggertakkan giginya dan berseru. Apa yang menjadi milikku akan selalu menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil dariku. Adam bahkan tidak bisa berjalan sendiri karena dia belum mendapatkan kembali kekuatannya. Bagaimanapun, dia baru saja sadar beberapa waktu yang lalu. Dia mengintip klinik peremajaan dan ingin Daniel segera mengirimnya pulang. Namun, dia menyerah pada akhirnya ketika dia mengingat apa yang telah dilakukan Daniel saat itu. Daniel benar-benar mencoba menelepon polisi dan membuat mereka menahanku. Adam mengira Madeleine adalah orang yang menyelamatkannya karena dia telah sadar kembali di klinik Madeleine. Sementara itu, meskipun Adam baru saja sadar, Daniel mengabaikan Adam ketika dia sangat membutuhkan seseorang di sisinya. Aku tidak butuh anak seperti dia. Pada akhirnya, Adam meminta tumpangan dan pulang sendiri. Sementara itu, Jeremy mencari-cari berbagai hal di seluruh tempat Adam. Dia yakin Adam tidak akan berhasil keluar dari hidup-hidup. Oleh karena itu, ia ingin mengumpulkan barang berharga sebanyak mungkin terlebih dahulu sebelum kematian Adam diumumkan kepada publik. Namun, Adam berhasil pulang tepat ketika Jeremy sedang menjalani saat-saat terbaik dalam hidupnya. Apa-apaan? Jeremy merasa ngeri dan lututnya langsung lemas. Akibatnya, dia hampir jatuh ke tanah. Apa-apaan bertemu hantu di siang bolong. Adam memutar matanya dan berteriak dengan marah. Berhenti berteriak seperti orang bodoh. Apa yang kamu lakukan? Jeremy yang ketakutan bertanya. Ayah, apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Adam berkata, aku bahkan tidak sakit sama sekali. Aku hanya pingsan karena marah. Jeremy tercengang ketika dia mendengar kata-kata Adam. Tetapi dia segera berhasil mengetahui sebab dan akibat dari semuanya. Jelas ayah baru saja sadar. Oleh karena itu, dia belum memilah dan mencari tahu apa yang terjadi saat itu. Itu bagus. Mudah-mudahan dia tidak akan mencari tahu apa yang terjadi selama sisa hidupnya. Kalau tidak, aku yakin dia akan menghabisiku jika dia tahu rencana yang aku buat dengan Madeleine. Bagaimanapun, akulah yang memerintahkannya untuk membunuh ayah melalui penyamaran praktik medis. Jeremy mendekat dan menyambut Adam. Ayah, duduklah. Tempatmu terlalu berantakan. Aku hanya mencoba membereskan dan merapikan tempatmu. Adam menjawab dengan nada tidak puas. Kamu benar-benar pria yang tidak berperasaan. Kamulah yang aku prioritaskan selama ini. Tetapi kamu benar-benar mencoba mengirimku ke balik jeruji atas namamu. Jeremy mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Ayah, itu demi ayah. Adam menjawab. Anda mencoba mengirim saya ke balik jeruji demi saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya orang tua yang pikun? Jeremy mencoba membenarkan tindakannya. Ayah, pikirlah, jika aku ditahan, aku harus menghabiskan setidaknya setengah dekade di balik jeruji besi. Bagaimana kabarmu? Tidak ada yang akan merawatmu jika itu masalahnya. Namun, berbeda jika kamu ditahan karena aku akan bisa mengeluarkanmu dari penjara dalam hitungan jam. Adam terkejut. Apa maksudmu? Apakah kamu kenal dengan orang-orang dari penjara? Tanya Adam. Jeremy memberitahu Adam. Saya mengulurkan tangan kepada Madeleine untuk menyelamatkan Anda begitu Anda pingsan saat itu. Tetapi Daniel menghalangi saya dan mencoba menghentikan saya. Dia menyarankan rencana jahatnya kepada saya dan menyuruh saya untuk meninggalkan Anda sendirian. Dia berkata kami akan dapat mendistribusikan warisan Anda secara merata sehingga Anda meninggal. Dia melanjutkan, memasang wajah prihatin. Jangan khawatir, ayah. Saya belum menyerah. Saya pulang untuk mengemas beberapa kebutuhan sehari-hari karena saya ingin menemani Anda di klinik Xavier. Saya tidak mungkin membiarkan Daniel berada di dekatmu.
Adam Hinton menjadi murka. Sialan. Itu sebabnya Daniel dan Zeke ada di sana selama operasiku. Mereka berusaha menghentikan Madeleine menyelamatkanku. Jeremy memiliki seringai jahat yang nyaris tidak terlihat di wajahnya. Akhirnya, saya berhasil membuat Daniel bertanggung jawab atas nama saya. Armada mobil mewah berhenti di depan tempat Adam saat dia sedang mengutuk Daniel. Itu adalah armada mobil seri Mercedes-Benz S. Mobil paling depan adalah Rolls-Royce Shadow senilai 10 juta. Sekelompok pria berpenampilan bangsawan dengan satu set tuxedo lengkap berjalan keluar dari mobil. Mereka masing-masing memiliki kotak hadiah yang bagus. Mereka berjalan menuju Adam dipimpin seorang warga senior yang mengenakan pakaian tradisional. Adam dan Jeremy tercengang ketika mereka melihat sekelompok pria berjalan ke arah mereka. Siapa mereka? Apakah mereka di sini untuk kita? Warga senior yang mengenakan satu set pakaian tradisional bertanya dengan sopan. Apakah Anda Tuan Hinton? Adam langsung menjawab. Ya, kak kamu. Warga senior itu menjawab. Kami adalah keluarga Williams dari Ateville. Kami datang untuk memberikan hadiah pernikahan. Keluarga Williams dari Ateville. Jantung Adam dan Jeremy berdetak kencang ketika mereka mendengar kata-kata warga senior itu. Itu salah satu konglomerat top di Eurasia. Konglomerasi top dari O'Hare City tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keluarga Williams dari Ateville. Mengapa mereka di sini untuk memberikan hadiah pernikahan kepada kita? Keluarga Hinton hanyalah keluarga sepele. Warga senior mengharapkan. Ini hadiah yang disiapkan. Kartu Bohemia Royal bernilai 100 juta. Rolls-Royce Shadow senilai 50 juta. Sebuah mahkota kuno yang dihiasi dengan segala macam perhiasan. Menunjukkan ketulusan Tuan kami. Satu set cincin berlian dengan nama Love in a Fallen City. Menunjukkan cinta abadi Tuan kami. Apa? Adam dan Jeremy ketakutan ketika mereka menyadari jumlah nilai yang terkandung. Hadiahnya berjumlah 200 juta. Kehidupan keluarga Hinton tidak akan pernah sama lagi. Sebelum Adam dapat mengetahui alasan di balik tindakan mereka. Warga senior sudah pergi setelah mereka memberi mereka berbagai hadiah pernikahan. Warga senior itu meraih teleponnya dan menelepon begitu mereka meninggalkan kota O'Hare. Nyonya Williams, kami sudah memberi mereka hadiah. Sebuah suara yang mencolok terdengar dari ujung telepon yang lain. Dia bertanya, putraku tidak menolak hadiah itu, kan? Warga senior itu menjawab, Tuan Williams Junior tidak ada saat kami berkunjung. Kami khawatir dia akan menolak hadiahnya. Karena itu, kami langsung pergi jadi kami menyerahkannya. Wanita itu menjawab, bagus. Bagus sekali. Saya harap anak saya mengerti dari mana saya berasal. Sementara itu, mata Adam dan Jeremy berlinang air mata karena tidak bisa lagi kegembiraan menahan mereka. Lagi pula, hadiah sepaket itu bernilai hampir 200 juta. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka ambil di masa lalu. Butuh waktu lama bagi keluarga Hinton untuk mendapatkan kembali ketenangan. Karena mereka benar-benar mencapai mimpi yang dulunya tidak dapat dicapai. Jeremy mengirim hadiah dari keluarga Williams dari Ateville ini untuk siapa? Jeremy mencoba menganalisis situasi. Ayah, hanya ada 3 wanita muda di garis keturunan kita. Lacey, Lily, dan Linda. Lacey sudah menikah. Linda masih di bawah umur. Jadi Lily satu-satunya yang cocok dengan deskripsi itu. Adam mengangguk dan menyatakan persetujuannya. Kau benar. Jeremy tidak bisa lagi menahan kegembiraannya dan mengungkapkan. Itulah sebabnya Lily terjadi kejadian aneh akhir-akhir ini. Dia menjalin hubungan dengan seseorang dari keluarga Williams dari Ateville. Adam mendesak. Jeremy, kita tidak boleh langsung menyimpulkan. Cepat dan hubungi Lily. Jeremy buru-buru menjawab. Baiklah. Aku akan segera meneleponnya. Kami akan berafiliasi dengan seseorang dari keluarga Williams dari Ateville. O'Hare City akan segera menjadi domain kami. Apakah Daniel berpikir dia akan bisa mendahului kami hanya karena dia berafiliasi dengan orang-orang dari keluarga Schneider? Keluarga Schneider tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Williams. Adam berteriak kegirangan. Sementara itu, Zeke menerima telepon dari seseorang dari Ateville secara tiba-tiba. Dia telah menutup telepon berkali-kali karena pikirannya sedang melayang. Namun, orang di ujung telepon menelepon lagi dan lagi. Zeke tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, dia menuju ke sudut terpencil untuk menerima panggilan.
Dia mendengar suara yang akrab namun asing datang dari ujung telepon ketika wanita itu bertanya. Zeke, sudah beberapa tahun. Bagaimana kabarmu? Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan. Zeke yang kamu cari sudah tidak hidup lagi. Dia sudah mati sejak kamu memutuskan untuk mengirimnya ke balik jeruji besi untuk menggantikan saudara kembarnya. Aku tidak berafiliasi dengan keluarga Williams dari Ateville lagi. Aku Marsekal Agung. Zeke Williams. Nyonya Williams menghela napas berat berulang-ulang. Zeke, ayahmu dan aku tidak akan menyalahkanmu untuk pemikiran seperti itu karena kami tahu pasti berat bagimu selama bertahun-tahun. Kami bukan meminta maaf, tapi kami harus mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran macam apa? Tanya Zeke. Nyonya Williams menjawab. Nenekmu adalah orang yang diperintahkan kami untuk mengirimmu ke balik jeruji besi untuk mengambil alih tempat saudaramu. Kami tidak mungkin menentang kata dia karena dia adalah perwakilan keluarga saat itu. Sebenarnya, jika kami menentang kata dia, kamu mungkin berada dalam bahaya besar juga. Kamu akan segera mengerti apa yang aku. Zeke menjawab dengan tidak berperasaan sekali lagi. Kita tidak mungkin mengubah apa yang telah dilakukan saya. Kamu juga tidak perlu menjelaskan lagi. Jika tidak ada yang lain, mari selesaikan sesi ini. Tolong jangan berhubungan denganku lagi. Nyonya William berhenti dengan tergesa-gesa. Tunggu, apakah kamu menerima hadiah pernikahan yang ayahmu dan aku kirimkan? Kami tahu itu tidak cukup untuk membuktikan ketulusan kami. Tapi kami harap kamu tahu bahwa kami bersungguh-sungguh dengan semua yang telah kami katakan selama ini, jika memungkinkan. Silakan kembali ke rumah. Keluarga Williams membutuhkanmu. Nyonya William menutup telepon tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Zeke mengernyitkan alisnya karena dia tidak mengerti apa yang dibicarakan nih. Williams, hadiah pernikahan. Hadiah pernikahan seperti apa? Zeke, apa yang kamu lakukan sendiri di lokasi terpencil seperti itu? Zeke tidak tahu kapan Lacey menegaskan di belakangnya. Zeke tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Ayo makan siang. Lacey. Lacey menjawab dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Mom, aku sedang tidak ingin makan siang. Zeke bertanya, ada apa? Siapa yang menyentuhmu? Aku akan segera melupakannya. Lacey mendengar kata-kata Zeke lucu dan kekanak-kanakan pada saat yang sama. Jaga sopan santunmu. Oke, bukan begitu caramu menyelesaikan masalah. Tidak ada yang menyinggungku. Tapi aku cukup prihatin dengan pembangunan Love in a Fallen City. Zeke bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa dengan Love in a Fallen City? Lacey memberitahu Zeke. Skala proyek melebihi apa yang ada dalam pikiran saya. Saya telah mengkonsolidasikan pabrik baja dan pabrik produksi bahan baku kita. Tetapi itu tidak dapat mendukung pembangunan Love in a Fallen City. Dia melanjutkan dengan nada sedih. Kita harus memperluas skala pabrik untuk mengakomodasi kebutuhan konstruksi. Jika tidak, kita tidak dapat menyelesaikan proyek dalam waktu yang ditentukan. Zeke menyarankan. Sederhana saja. Mari kita kembangkan pabrik jika itu terjadi. Lacey menjawab. Ini bukan tugas yang mudah. Kita tidak akan dapat memperluas pabrik karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki saat ini. Namun, saya telah membuat solusi lain. Apa itu? Katakan padaku. Yah, pemerintah akan melelang Hamilton Construction. Harga cadangannya hanya 100 juta. Jika kita bisa mengakuisisi Hamilton Construction, kita akan bisa mengakomodasi kebutuhan konstruksi Love in a Fallen City. Lacey memutar. Zeke mengangguk dan menjawab. Tentu. Kalau begitu, mari kita percaya Hamilton Construction kalau begitu. Zeke selalu ingin mengalihkan kepemilikan Hamilton Construction ke Lacey. Namun, dia tahu Lacey mungkin menolak tawarannya karena dia hanya akan menerima hadiah yang menurutnya pantas dia terima. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mendapatkannya melalui pelanggan yang menyamar. Zeke kemudian akan menjualnya ke Lacey dengan harga di bawah nilai pasar untuk memenuhi kebutuhan Lacey. Lacey memijat pelipisnya dan menyuarakannya. Saya khawatir banyak pemain korporat juga mengincar Hamilton Construction karena itu adalah tawaran yang menggiurkan. Apakah Anda yakin kita akan mengalahkan pemain korporat? Zeke terkekeh. Apa kau bercanda? Kau salah satu pemain korporat top di antara mereka. Jangan khawatir, sayang. Aku yakin mereka bukan tandinganmu. Lacey menjawab dengan senyuman marah di wajahnya. Berhentilah menggodaku. Meski begitu, aku pasti akan mencobanya dengan dukunganmu.
Klinik Savior sempat menghentikan operasinya selama 2 hari berturut-turut karena semua pelanggannya sudah menuju ke klinik peremajaan. Madeleine tahu tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankan bisnis mereka di distrik Merwin. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Dia menerima telepon dari putranya saat dia berkemas dengan Emily. Akan pindah. Putranya adalah seorang militer. Dia adalah satu-satunya harapannya sekarang. Satu-satunya berita besar yang dia terima akhir-akhir ini adalah promosi anak menjadi seorang sersan. Madeleine mengangkat telepon itu dengan senyum cerah di wajahnya. Sayangku, kenapa kamu tiba-tiba meneleponku? Apakah kamu membutuhkan uang lagi? Aku akan segera mentransfernya kepadamu. Sam menjawab. Bu, aku punya kabar baik untukmu. Madeleine menjawab. Bocah tolol. Berita terbaik yang saya temukan akhir-akhir ini adalah promosi Anda. Tidak mungkin ada yang lebih besar dari itu. Sam menjawab. Bu, ada berita yang lebih baik dari promosi saya. Saya yakin Anda tahu Hamilton Construction oleh Hamilton Group telah disita oleh militer, kan? Menurut sumber saya yang dapat dipercaya, mereka dari militer akan melelang Hamilton Construction. Harga cadangan hanya 100 juta. Anda hanya perlu mengumpulkan 100 juta dan mendapatkan kepemilikan atas Hamilton Construction. Madeleine menjawab dengan senyum pahit. Sam, kamu mungkin bisa lebih-lebihkan kemampuan ibumu. Kita hanyalah keluarga biasa. Kita tidak mungkin mengumpulkan 100 juta dalam waktu singkat itu. Bahkan jika berhasil mengumpulkan 100 juta, kita tidak mungkin mengungguli pemain korporat lainnya, kan? Sam menjawab. Bu, aku akan mengkondisikan apa yang terjadi di balik layar. Atasanku, petugas HAF, adalah orang yang bertanggung jawab atas peletangan yang akan datang. Aku sudah menghubunginya sebelumnya. Dia pasti akan memprioritaskan keluarga kita selama pelanggan. Tentu saja, sebagian dari saham akan diberikan kepadanya setelah kita mendapatkan kesepakatan. Kamu harus mengumpulkan 100 juta. Bahkan jika perlu meminjam jumlah tersebut dari rentenir. Jangan mengecewakan saya. Mata Madeleine berbinar. Petugas HAF terlibat. Jika itu terjadi, ada kemungkinan besar bagi kita untuk mengamankan kesepakatan. Mengenai uangnya, kakakmu dan aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Madeleine menghubungi Emily begitu dia menutup telepon dan memberitahu dia berita itu. Emily memiliki ekspresi khawatir di wajahnya saat dia menghela nafas. Bu, kamu seharusnya tidak berjanji pada Sam. Ini ratus juta yang sedang kita bicarakan. Bagaimana kita mengumpulkan jumlah yang sangat besar ini dalam waktu singkat itu? Madeleine berkata, aku tidak peduli. Kamu harus membayar 100 juta dalam waktu yang ditentukan. Kakakmu telah berkorban begitu banyak untuk mendapatkan Hamilton Construction. Dia telah menghubungi petugas HAF juga. Kamu bahkan tidak dapat mengumpulkan 100 juta. Serius, apakah kamu akan mengecewakan saudaramu? Saudaramu adalah satu-satunya harapan kita. Titik. Pikiran Emily melayang kemana-mana ketika dia mendengar instruksi ibunya. Tapi, aku hanya karyawan orang lain. Butuh waktu lama untuk menampung 100 juta. Madeleine menyarankan. Anda adalah spesialis pengadaan keluarga Schneider, bukan? Mengapa Anda tidak menggunakan 100 juta dari keluarga Schneider? Kita akan mengembalikan 100 juta kepada mereka setelah mengakuisisi Hamilton Construction. Emily merasa sangat sedih. Penggelapan 100 juta. Jika itu terungkap oleh orang lain, aku harus menghabiskan sisa hidupku di balik jeruji besi. Ibu terlalu ngaco. Bagaimana dia bisa memperkirakanku untuk memenuhi keserakahan Sam? Emily menghela nafas karena dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan aktivitas berisiko seperti itu. Bu, aku tidak mungkin. Sebuah Rolls-Royce Shadow baru berhenti di depan rumah mereka sebelum Emily bisa menyelesaikan kalimatnya. Adam dan Jeremy keluar dari mobil setelah mobil itu berhenti. Madeleine dan Emily tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa membeli kendaraan mewah seperti itu? Ini adalah Rolls-Royce Shadow senilai 50 juta. Mengapa mereka ada di sini dengan kendaraan mewah? Jeremy mendekat dan membantu tangan Madeleine dengan antusias. Mrs. Clemons, terima kasih banyak. Kaulah yang menyelamatkan ayahku. Kami di sini untuk mengucapkan terima kasih. Madeleine bingung karena Zeke lah yang menyelamatkan Adam. Apa? Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu adalah Zeke. Namun, Jeremy memasukkan mata dan memberi isyarat padanya untuk bermain bersama dengan matanya.
Madeleine menyadari pasti ada sesuatu yang terjadi di balik layar dan memutuskan untuk bermain bersama Jeremy. Bukan apa-apa, aku hanya menjalankan tugasku sebagai sesama dokter. Kamu tidak harus membalas budi. Adam meraih amplop yang dibawanya dan menyerahkannya kepada Madeleine. Clemence, kami tidak mungkin mengungkapkan rasa terima kasih kami melalui kata-kata. Ini 10.000 untukmu. Terimalah tanda terima kasih kami. 10.000 sebagai perawatan yang tidak seimbang. Pikiran Madeleine dan Emily terpesona sekali lagi karena mereka tidak dapat menemukan alasan di balik kemurahan hati Adam secara tiba-tiba. Emily menyadari bahwa mereka mungkin telah dianugerahi kekayaan ketika dia mengingat keberadaan kendaraan mewah senilai 50 juta yang kendarai mereka. Dia segera bertanya, Tuan Hinton, sepertinya Anda sedang menikmati waktu terbaik dalam hidup Anda akhir-akhir ini. Keberuntungan seperti apa yang Anda temui? Adam menjawab dengan rendah hati. Kami tidak beruntung. Lily yang beruntung. Lily yang beruntung. Emily melontarkan pandangan skeptis pada Lily. Dengan senyum arogan di wajahnya. Jeremy menjelaskan. Keluarga Williams dari Ateville memberikan sesuatu untuk Lily. Oleh karena itu, mereka memberi kami hadiah senilai 200 juta di pagi hari. Sekali lagi. Kata-kata Jeremy mengejutkan Emily dan Madeleine. Keluarga Williams dari Ateville, salah satu konglomerat top rahasia. Keturunan dari eselon atas menyukai seseorang seperti Lily. Mereka telah memberi hadiah pernikahan mereka senilai 200 juta. Ini karena doa oleh leluhur mereka, kan? Adam menjawab. Rolls-Royce ini adalah salah satu hadiah yang diberikan kepada kami oleh keluarga Williams. Kami memutuskan untuk memberikan ucapan terima kasih setelah Lily membawa kami jalan-jalan. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka ada di sana untuk mengungkapkan rasa terima kasih, pada kenyataannya, itu adalah upaya untuk pamer secara terselubung. Adam tidak punya niat untuk tinggal lagi karena mereka telah mencapai tujuan yang ada dalam pikiran mereka. Mereka berangkat tepat setelah mereka selesai membagikan kabar baik yang mereka miliki. Emily merasa sangat sedih karena Lacey dan Lily dulu selalu menyenangkan hatinya. Namun, mereka telah mendahuluinya dalam hidup sejak mereka bertemu dengan orang yang tepat dalam hidup mereka. Dia adalah satu-satunya yang tidak mendapatkan tempat lebih jauh dalam hidup. Oleh karena itu, dia merasa sangat sedih setiap kali dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Emily menghela napas panjang. Mungkin itu takdirku. Madeleine berbisik. Emily. Pertanda apakah keluarga Hinton akan meminjamkan kita 100 juta jika kita mencoba meminjamnya dari mereka? Emily menjawab dengan senyum pahit. Bu, berhenti berharap. Saya yakin Anda tahu keluarga Hinton lebih baik dari saya, kan? Mereka selalu pelit. Madeleine menjawab. Kita hanya meminjamnya dari mereka. Kita tidak meminta mereka untuk memberikannya kepada kita. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, kami akan memberi mereka beberapa saham Hamilton Construction sehingga kami mendapatkannya. Mereka selalu dikenal sebagai kelompok yang serakah juga. Saya yakin mereka akan menuruti permintaan kami. Emily terdiam. Kurasa kau benar. Baiklah. Bu, aku akan segera menghubungi mereka. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.